Salam, saudara kaum pria yang Tuhan kasihi. Malam hari ini kembali kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi bagian yang kita renungkan dan kita hayati bersama dalam mengisi waktu akhir pekan dan mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari saudara kaum pria, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa di dalam sorga, dengan tiada henti kami bersyukur kepadamu. Hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan di setiap langkah perjalanan kami, kasih-Mu sungguh menuntun dan menguasai kami. Tiba di akhir pekan ini, bertepatan dengan kami bersama-sama menghayati persekutuan kaum pria, kami kembali akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Terlebih ketika kami hendak bersama-sama mendengar dan merenungkannya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan benar di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, saya memilihkan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 menjadi renungan kita di akhir pekan ini. Efesus 2 ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita sekalian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di akhir pekan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku kaum pria yang Tuhan kasihi, di akhir pekan ini kita kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengutip apa yang dituliskan oleh salah seorang pendeta GKP beberapa waktu yang lalu, yang menuliskannya dalam sebuah petikan peribahasa bahasa Sunda. Bobot pangayun timbang taraju. Saya ulang, bobot pangayun timbang taraju. Peribahasa Sunda ini mengajak kita untuk memiliki komitmen pada apa yang menjadi tujuan kita. Karena itu saya percaya bahwa setiap orang tanpa terkecuali apapun gendernya, mau dia laki-laki atau perempuan, ketika dia menjalani kehidupan ini, dia pasti punya tujuan. Termasuk adalah saudara-saudara saya, kaum pria yang ada di jemaat ini. Pasti kita punya tujuan. Pasti kita punya arah dan punya mimpi yang ingin kita capai dan kita wujudkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya tujuan yang ingin dicapai, ketika kita punya tujuan yang ingin diwujudkan dalam perjalanan hidup kita, ada tahapan yang harus kita jalani. Kita harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu harus kita persiapkan dengan baik supaya kita bisa meraihnya. Contoh sederhana, ketika seorang muda ingin belajar menyetir mobil, ingin punya kendaraan dan ingin bisa dia sendiri yang mengendarai kendaraan itu, maka ada step yang harus dilakukan. Sebelum kendaraan itu dibeli sebagai tujuan akhir, maka dia harus belajar dulu untuk berlatih menyetir. Dengan kursus,
dengan latihan kemudian di jalan yang masih tidak terlalu banyak kendaraannya, sampai kemudian ke jalan yang ramai, lalu kemudian memiliki surat izin mengemudi, lalu kemudian membeli kendaraan dan menyetir sendiri. Tahapan itu tidak bisa dilewati. Mau tahapannya itu dengan kursus di tempat mengemudi atau belajar bersama saudara, itu bagian dari tahapan yang ada. Dan orang-orang yang mau mengejar tujuan itu mesti sungguh-sungguh. Kita tidak bisa setengah hati mempersiapkan sesuatu yang ingin kita raih dan ingin kita capai sebagai tujuan kita. Ketika kita hanya setengah hati, ketika kita tidak bersungguh-sungguh, maka niscaya tujuan itu akan sangat lama kita raih dan kita capai. Sebagai orang percaya, saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, kita juga punya tujuan. Kita dihadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini, memberitakan kasih Allah, menyaksikan kasih Allah, tetapi semua yang kita lakukan di tengah-tengah hidup ini pada akhirnya akan membawa kita pada tujuan, pada garis finish. Garis finishnya adalah kehidupan yang kekal. Garis finishnya adalah kehidupan bersama dengan kekekalan dalam Kristus sendiri. Garis finishnya adalah bersama dengan Sang Pemilik kehidupan. Itu tujuan kita, hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Hanya pertanyaannya, saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, apakah kita juga memiliki komitmen? Apakah kita juga telah bersungguh-sungguh menunjukkan upaya kita, menunjukkan usaha kita, menunjukkan keseriusan kita untuk bisa sampai di tujuan, untuk bisa sampai di garis finish itu dengan baik, bahkan sampai di garis finish menjadi seorang pemenang? Saya percaya, saya yakin ada banyak orang percaya, ada banyak kaum pria telah mempersiapkan semua itu. Hanya tinggal dilihat seberapa seriuskah, seberapa kuatkah komitmen kita untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan akhir kita, yakni kehidupan kekal bersama dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus dan sekaligus mengajak kita melalui surat ini yang berisi pewartaan bahwa sesungguhnya manusia yang berdosa itu diselamatkan oleh anugerah Allah, bukan hasil dari perbuatan kita. Kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera oleh karena penebusan yang Allah telah lakukan. Karena itu kita harus membangun dan memelihara beriman kita kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, iman kepada Yesus tentu juga harus ditunjukkan melalui perbuatan yang selaras dan senada dengan keteladanan serta pengajaran-pengajaran yang Kristus telah lakukan. Dalam menyatakan iman, dalam menyaksikan iman kita kepada Kristus, perlu komitmen, perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Dan oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya, sebagai ciptaan Allah yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, keberimanan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mesti diwujudkan dengan sungguh-sungguh, mesti diwujudkan dengan serius, mesti diwujudkan dengan komitmen yang teguh, dengan terus melakukan apa yang baik, yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Bapa kita di sorga ketika kita dihadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita percaya kita diciptakan dan diselamatkan agar kita bisa menjadi rekan kerja Allah. Dan tentu saja menjadi pertanyaan kedua buat kita,
Sudahkah kita jadi rekan kerja Allah yang berkenan kepadanya? Ketika melalui Yesus Kristus Allah menyelamatkan kita, Allah membebaskan kita dari dosa, Allah mau menjadi juru selamat untuk kemudian memberikan hidup baru kepada kita dalam naungan cinta kasih-Nya. Sekarang perenungannya adalah, dengan apakah kita merespon semua itu sebagai rekan sekerjanya? Jangan-jangan kita hanya mau jadi rekan kerja, tetapi tidak mau bekerja. Mau disebut sebagai rekan kerja, tetapi tidak melakukan apa yang mesti dilakukan sebagai seorang rekan kerja. Sebutannya saja kita rekan kerja, sebutannya saja kita mau sebagai rekan kerja, tetapi praktiknya sebagai rekan kerja kita hanya berdiam diri. Nah, hari ini Paulus mengingatkan kepada kita, sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, maka bersama dengan Allah kita mewujudkan kehadiran diri sebagai rekan kerja yang berkenan kepada Allah. Artinya, keberadaan kita, kehadiran kita harus melahirkan efek dan dampak yang positif dalam perjalanan hidup ini. Positif dalam berperilaku, positif dalam berbuat, positif dalam menghadirkan jati diri kita di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain, sehingga ketika kita menghadirkan diri secara positif, itu jadi energi yang menarik orang lain untuk kemudian mengalami perjumpaan dengan Allah. Sama seperti magnet. Magnet itu akan menarik benda-benda yang di sekitarnya. Ketika benda-benda itu berlawanan dengan magnet, dia akan terbawa dan tertarik. Begitu kita. Ketika kita diselamatkan oleh anugerah Allah, ketika kita diselamatkan oleh karunia Allah, maka responlah anugerah dan karunia Allah itu dengan energi yang positif di tengah-tengah perjalanan hidup kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita mampu melakukan semua itu, maka kita telah menghadirkan diri sebagai rekan kerja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sedang menyongsong tujuan akhir perjalanan kita. Jadi rekan kerja, saudara-saudara, bukan bersantai. Apalagi ketika kita menjadi rekan kerja karena punya jangka waktu tertentu, misalkan di tempat pekerjaan atau dalam periode kepengurusan tertentu, karena punya jangka waktu tertentu, kita berpikir hanya tinggal beberapa bulan lagi, santai-santai saja. Saya kira tidak begitu. Sebagai rekan kerja, dari awal sampai akhir komitmen kita harus utuh, supaya kita bisa menyelesaikan tanggung jawab sebagai rekan kerja kita. Kehadiran dan peran sebagai rekan kerja yang sungguh-sungguh artinya menjadi rekan kerja yang baik, yang dapat memberikan dampak baik, dan terlebih dapat memberikan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, jadilah rekan kerja yang berkenan di hadapan Allah. Rekan kerja yang betul-betul bekerja bersama dengan Allah, mewujudkan tujuan akhir perjalanan kita, hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jika hari ini, di akhir pekan ini, kami telah diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami semua adalah rekan kerja yang harus dapat mewujudkan peran dan panggilan kami sebagai seorang rekan kerja yang berkenan di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, karunia-Mu sungguh indah bagi kami. Ajar kami untuk mempersiapkan tujuan akhir hidup kami dengan baik, dengan menjadi rekan kerja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mau berproses, yang mau menunjukkan kualitas kami sebagai rekan kerja yang sungguh-sungguh sedang mengejar dan mewujudkan tujuan perjalanan bersama dengan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.